Salam, selamat malam, bertemu lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Masih dalam tema besar kita, Melody of Singleness. Dan setelah kemarin kita membicarakan tentang dating online, malam hari ini kita akan membahas tentang ikuti dia, bukan nalurimu. Teman-teman yang terkasih, kadangkala social tension atau tekanan sosial itu menyebabkan seorang single merasa sangat tertekan. Misalkan ketika melihat teman-teman sebaya sudah berkeluarga, atau melihat adik-adik yang di bawah usianya juga sudah menikah, atau kemudian mendengar orang tua atau keluarga bertanya tentang kapan, atau mengapa lama-lama, atau jangan ditunda-tunda lagi, maka kemudian itu menyebabkan pergumulan menjadi sangat berat. Nah, hal-hal di atas menjadikan seorang single kadangkala merasa terdesak. Maka akhirnya ia kemudian mengikuti nalurinya dan menjadikan pencarian teman hidup menjadi lebih penting daripada pencarian akan Allah. Nah, malam hari ini saya akan mengingatkan kita tentang dua hal yang penting. Yang pertama adalah izinkan Allah bekerja dalam waktunya. Nah, kalau saudara itu membaca misalkan Kejadian pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-18, maka saudara akan belajar bagaimana cara Allah bekerja. Dalam pasal yang ke-15 ayat 4 sampai ayat 6, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan melahirkan seorang anak dan dia akan menjadi bapa dari bangsa yang sangat-sangat besar, yang nantinya dikenal sebagai bangsa Israel. Tetapi dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, Sarah diliputi oleh keraguan karena janji itu begitu lama ditunggu dan sekarang belum ada realisasinya. Oleh sebab itu, ia kemudian mengikuti nalurinya, ia mengikuti instingnya sesuai dengan budaya dan kultur waktu itu. Ia kemudian bilang kepada suaminya, hampiri saja pembantu kita, dapatkan anak, dan anak itu nanti adalah milik kita. Sarah dan Abraham mencoba memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan cara mereka, kekuatan mereka, budaya mereka, kultur mereka, insting mereka. Tetapi apa yang terjadi? Cara itu kelihatannya sukses. Hanya kemudian di pasal 17 ayat yang ke-15 ayat 16 Allah mengulangi janjinya. Kemudian Abraham dan Sarai tertawa sebab Allah sudah terlambat menurut mereka. Abraham justru menawarkan kepada Allah, bagaimana jika keturunan yang engkau janjikan itu digantikan saja dengan Ismail. Nah, itu ada di pasal 17 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Nah, mulai Kejadian pasal yang ke-15 sampai 17, Allah itu tidak secara spesifik ngomong kepada Abraham kapan mereka akan punya keturunan. Baru di dalam Kejadian pasal 18 ayat 14, Allah mulai spesifik. Dia berkata di situ, ya, pada hari ini tahun yang akan datang janji itu akan digenapi. Tapi saudara perlu tahu bahwa ketika janji itu diucapkan Tuhan, Ismail usianya sudah 13 tahun. Menurut Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-25. Baru dalam Kejadian pasal 21 kemudian Ishak dilahirkan. Jadi apa artinya? Kadangkala sepertinya Allah itu begitu rumit dipahami. Tetapi memang begitu cara kerja Allah. Dalam menantikan teman hidup, kita pun bergumul dengan waktu. Bergumul dengan social tension. Apa kata orang? Bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya dengan naluri saya, dengan cara saya? Sebab sudah terdesak, usia semakin tua, tuntutan sosial semakin tinggi, tekanan itu sulit sekali dikalahkan, dan saudara akhirnya follow naluri saudara, follow insting saudara, dan lupa mengikuti bahwa janji Allah itu iya dan amin. Jadi saya mau mengajarkan yang pertama, ikuti janji Allah. Sebab apa? Sebab Allah bekerja dalam waktunya, bukan dalam waktu saudara. Yang kedua, Allah tidak pernah gagal di dalam janjinya.
Saudara perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, itu kisah di mana Daud diurapi menjadi raja. Saudara tahu pada waktu itu Daud masih anak-anak. Bahkan dia tidak masuk hitungan di dalam pencarian calon raja oleh Samuel. Dia dianggap terlalu muda. Bahkan papanya tidak memanggilnya karena dia masih terlalu muda pada waktu itu. Tetapi kalau saudara itu mengikutinya perlahan-lahan, maka saudara akan mendapatkan beberapa hal yang menarik. Pada waktu itu Daud yang tidak dianggap sebagai calon kuat itu kemudian diurapi. Apakah Daud langsung jadi raja? Tidak. Dia kembali lagi menggembalakan domba-domba yang dititipkan papanya kepadanya. Sampai suatu hari dia diberi tanggung jawab oleh papanya mengantarkan roti kepada abang-abangnya yang adalah tentara Saul yang sedang berperang. Dan Daud tidak menduga bahwa waktunya sudah mendekati tiba. Waktu Allah, janji Allah itu sebentar lagi akan tergenapi. Di tengah-tengah tanggung jawabnya mengantarkan makanan kepada abangnya, Daud mendengar ada Goliat yang berseru-seru, menghina umat Allah, merendahkan nama Tuhan. Dan kemudian iman Daud diuji, hati Daud diuji. Dan pada saat itu Daud kemudian berkata bahwa engkau merendahkan Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Lalu kalau saudara ikuti ceritanya, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Pertanyaannya, apakah Daud jadi raja setelah itu? Enggak, belum. Sebab Daud kemudian memang disukai oleh semua orang Israel. Bahkan orang-orang berteriak berseru-seru jika Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul hanya berhasil mengalahkan beribu-ribu orang. Semua orang memuji-muji Daud. Tetapi Daud juga belum jadi raja. Justru Daud nanti menjadi buronannya Saul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kisah ini menarik sekali. Pada waktu dia jadi buronan, dia punya kesempatan untuk mengalahkan Saul dan membunuhnya. Tetapi di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 12 dia berkata begini, bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawa. Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, lalu dia naik jadi raja. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu, sebab dia tahu ini bukan waktuku, ini belum saatnya, ini belum his time. Dia masih menunggu his time, waktu Allah itu. Allah kemudian mengurapi Daud, mengangkat Daud menjadi pemimpin Israel, menjadi raja yang besar dan dihargai oleh raja-raja sekitarnya. Tapi bukan dengan caranya, dengan cara Allah. Maksud saya adalah jangan potong proses, jangan buat potong kompas, termasuk dalam urusan mencari teman hidup. Sebab Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya, tidak pernah lalai menepati janjinya. Kerjakan tugasmu, membangun relasi dengan sebanyak orang, berteman dalam relasi yang sehat dengan banyak orang, bertemu dan membangun hubungan yang sehat dengan sebanyak mungkin orang percaya. Dan coba kembangkan hubungan yang sehat, sebab Tuhan bisa bekerja di situ. Jadi dua hal yang saudara mesti dengar sebagai perenungan kita di masa single malam hari ini. Yang pertama, izinkan Allah bekerja dalam waktunya. Yang kedua, Ia tidak pernah gagal, sekalipun saudara merasa Tuhan gagal. Ia sedang berproses denganmu, sama seperti kepada Daud. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan saudara. Salam.